Untuk materi nanti silakan baca ya. Sudah kelihatan tuh? Belum ya? Kelihatan apa tidak ada? Kelihatan, Dok. Oh, sebentar, sebentar. Kan saya gerak. Ada dari sini. Kelihatan? Kelihatan, Dok. Oke, kita mulai aja dari kita lanjut ya yang kemarin. Sekarang kita lihat di daerah leher, kira-kira apa yang menarik di sini ya. Nah, ini perhatikan kursor Pak bisa kelihatan nggak ini ya? Ini kalau Pak gerakkan, sorry. Kursornya kelihatan tuh. Ini kalau Pak gerakkan tuh, kelihatan? Kelihatan, Dok. Oke, nah suatu saat umpamanya nanti kalau di ke rumah potong hewan ya, atau pemotongan sapi, nah biasanya salah satu untuk membuat pingsan itu, eh, di daerah ini ya, di daerah tengkuk nukai. Nah di sinilah kemudian ditembak gitu. Nah di sini agak lunak ya, ditembak di sekitar sini maka akan tersentuhlah kira-kira bergetar itu medula oblongatanya, ya, sumsum sambungnya. Nah sehingga si hewan itu roboh ya. Ini kepentingan ya untuk cara ini. Nanti perhatikan dari leher ini tentu ini pembentuknya ya. Nah, itu untuk hewan besar. Nah, terkadang untuk hewan kecil membunuh ya, untuk dilab itu hewan lab. Juga terpuntirnya di sini, di leher ini, dipuntir ya, untuk di tidur panjang kan umpamanya itu diputar di persendian ini. Nah, kita lanjut dulu. Ini mengenai kita lihat lanjut ya. Kita perhatikan di daerah leher. Uh, Pak masih mengingatkan, bedakan nanti antara limfonodus. Limfonodus itu kelenjar pertahanan ya. Kemudian ada glandula. Ini ini adalah ini glandula Pak. Glandula itu untuk kelenjar kelenjar ludah. Ini adalah glandula. Glandula parotis, ini glandula mandibula. Nah, yang kecil ini ini adalah limfonodus ini, limfonodus mandibula. Ya. Nah, perhatikan di sini adalah vena jugularis. Ya. Izin dok, izin masuk. Oh, Mungkin gambarnya masih belum berubah dok. Gambarnya masih kerangka loh, utuh ini hewan. nggak masuk, nggak berubah. Belum dok, Oh, sebentar. belum. Sebentar, sebentar. Oh, berarti nggak bisa gini. Ini kelihatan rangkanya. Rangkanya kelihatan. Kelihatan dok. Nah, kalau ini berubah nggak? Oh sudah nggak berubah dok. Oh, berarti tidak bisa di slideshow ya. Begitu slideshow cuman harus kembali. Oke, 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 oke. Nah, kalau ini di slideshow pasti kelihatan sekarang. Sorry. Ini, nah ini mau gambarnya besar ya. Kelihatan deh. Kalau yang ini gimana?
tidak bisa ya. Harus dikecilkan. Kelihatan deh? Halo? Kelihatan, Dok. Windows. Sorry. Tapi kalau ini bisa kelihatan ya, nggak terlalu kecil, nggak ya. Perhatikan di Gularis ya. Dengan percakapannya yang Pak maksudkan ada sebentar, bagaimana nanti kita mengambil apa saja yang ada di dalam leher. Pertama jugularis dulu, kemudian pada hewan anjing ya, kita lebih dalam lagi apa yang ada. Nah ini. Nah nanti kalau kita pada saat praktikum ya, jadi otot-ototnya dibongkar begitu di daerah leher, maka di dalam sulcus jugularis, sulcus ya, jadi lekukan di dalam leher itu, sulcus jugularis namanya, di mana ada berjalan vena jugularis, ada lekukan-lekukan antar otot itu ya. Nah, di sebelah dalam sebenarnya nanti dia akan menemukan apa saja. Satu, arteri carotis communis, ya. Itu arterinya. Venanya, yang tadi kan jugularis eksterna ya, yang luar. Yang dalam itu jugularis interna, vena. Kemudian ada sarafnya namanya truncus vagus sympathicus. Ya. Ini di sekitar sini kalau kita lihat nanti. Kemudian ada nervus lain, laryngeus recurrens juga ada, gitu ya. Nah kemudian ada truncus trachealis. Truncus itu adalah pembuluh limpo. Ya. Truncus trachealis juga berjalan di situ. pembuluh limpo. Nah itu berjalan di sulcus jugularisnya. Di bagian dalam tentunya ya. Juga ada organ, perhatikan nanti trachea, kemudian esofagus. Trachea dan esofagus dirasakan sendiri, punya sendiri, mana lebih dorsal kayaknya antara trachea dan esofagus. Perhatikan aja punya sendiri. Apakah ada di luar ini ada trachea atau esofagus? Ya, perhatikan nanti. Jangan sampai keliru nanti. Apakah umpamanya trachea menempati di ventral, di dorsal esophagus? Nah, tentu dia sudah paham ya. Nah, di kranial trachea itu ada laring. Laring, ini Pak ingatkan lagi. Nah, di situ nanti ada cartilago epiglottis ya. Pada kuda itu akan menempel dengan langit-langit lunak ujungnya. Pada anjing ada ruang sempit. Nah, sehingga pada anjing bisa nafas dari mulut, ingat gitu. Mari sudah kita terangkan. Nah, ini lebih kurang yang ada di daerah leher. Nah, nanti arteri carotis communis itu yang dari mana asalnya? Tentu dari aorta ya, percabangannya ke depan dari TBC, truncus brachiocephalitis. Nah, salah satunya akan dicabangkan carotis. Nanti perhatikan di kalau mau tahu materi waktu kardiovaskuler lihat juga ya. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana dengan hewan sapi. Ini sapi ya. Nah, perhatikan kalau kita mengambil darah balik ya pada hewan besar, kambing, umpamanya sapi, kuda. Ini kelihatan deh. Gambarnya kelihatan sapi. Kelihatan, Dok. Oke, berarti tidak boleh di slide show.
Oke. Nah, perhatikan ini ya. Ini jugularisnya. Di hewan kecil, anjing umpamanya, nah sering pengambilan darah balik itu dilakukan dari vena cephalica, ya, atau vena sapena lateral pada kaki belakang, vena cephalica pada kaki depan, gitu ya. Kenapa tidak dilakukan dari leher? Karena pada anjing itu cukup susah. Susahnya gimana? Karena rambutnya itu loh. Rambutnya itu si anjing biasanya lebat di leher dan agak susah mengendalnya ya. Ke leher. Nah, di sapi lebih mendingan karena kepalanya bisa ditahan. Di apa namanya? Kepalanya diikat, ada telusuknya itu. Nah, ditahan, diam dia. Pengambilan bisa dari kiri atau kanan. Nah, masalahnya sekarang, tadi dia sudah paham bahwa kalau di lebih dalam dari ini ada beberapa organ-organ yang sangat sensitif. Tadi di sebelah dalamnya itu ya, kalau itu dibuka, ada arteriosus communis, ada nervus vagus sympathicus, larynx recurrens, duralis interna, ada ductus trachealis gitu. Nah, itu yang ada di sebelah dalam dari atau di profunda dari duralis externa. Nah, katakan sekarang kita mengambil darah ya. Nah, jarum yang kita pakai agak panjang, umpamanya di sebelah mana sebenarnya ini ditusuk nih. Nah, sehingga kalau umpamanya kita bernafsu agak lolos sedikit ya, cet, gitu masuk. Tidak terlalu cepat untuk mengenai organ-organ vital tadi. Nah, itu kira-kira di sebelah mana lebih enak pengambilan darahnya. Lebih aman ya, lebih aman. Tapi nanti kalau sudah terbiasa mungkin ya gimana saja ya, bagiannya kan sudah terbiasa mengambilnya. Tapi kalau baru-baru, biasanya kita nusuknya, kita nggak pernah paham itu. Ditusuk saja ke dalam. Nah, sehingga mungkin berbahaya untuk organ yang ada di dalam. Terutama sarafnya. Bukan berarti nanti lumpuh total, tidak ya. Sementara paling. Karena nanti sarafnya kembali memperbaiki diri gitu. Kecuali saraf itu yang berbahaya dulu matinya adalah badan selnya ya, yang ada di otak. Nah, itu baru tidak bisa digantikan. Stroke umpamanya gitu nggak bisa tumbuh lagi ya. Jadi sirna dia hilang. Tapi kalau penonjolan yang keluar itu serabut-serabut sarafnya masih bisa tumbuh lagi. Nah, tapi Pak tidak ngasih tahu di kira-kira yang paling aman di sebelah mana gitu ya. Di sebelah mana, tolong nanti dibaca. Perhatikan ya. Nah, itu supaya melekat ya ingatannya. Jadi tolong dibaca materi yang ada di materi kuliah ya. Nah, kemudian apa yang ada lebih dalam ini pada sapi. Jadi sama ya. Ada trachea, ada esophagus itu sebenarnya sama. Ada arteri tortus communis, ada vena jugularis. Ini eksternanya, internanya ya kelihatan ya. Oh, ini yang kecil ini interna nih. Yang besar nih eksterna ya. Jadi pada akhirnya vena jugularis akan satu batang ke belakang. Yang kecil ada di dalam, yang besar ada di luar, eksterna. Dan kemudian trachea, perhatikan nanti posisi tracheanya ya dengan esophagus. Bagaimana posisinya? Mungkin di pertengahan leher, di sebelah mana, kemudian di belakang leher,
Terakhirnya di sebelah mana, uh, kemudian yang di dekat lambung. Nanti karena itu berkaitan juga dengan cara operasi, terutama pada hewan kecil. Ya. Nanti tolong perhatikan itu perjalanan antara esofagus dan trachea. Karena nanti siapa tahu Anda melakukan operasi, ini juga akan menentukan. Ya. Di sebelah mana kita menginjisi, apa pas sekali di ventral atau di agak ke kiri atau agak ke kanan, kira-kira begitu. Nah, itu yang ingin Pak sampaikan. Kemudian mengenai perototan, ya, perhatikan juga kata-kata sedikit. Nah, jadi ada yang Pak tanyakan tadi, ya, di posisi mana sebenarnya aman. Nah, itu ada 2 otot yang melapisi bagian dalam, ya. Nah, itu tolong nanti di otot apa saja begitu. Dan itu hanya ada di hewan besar, ya, ototnya itu. Kalau di anjing itu tidak ada. Nah, otot apa saja itu nanti tolong ditemukan, ya. Satu. Nah, kemudian untuk limfonodus sebenarnya di daerah leher, ini Pak ada gambarnya, ya. Umpamanya kita pakai gambar ini sapi, ya. Nah, di sini ada limfonodus yang cukup besar, kita sebut limfonodus verticalis superficial, ya, di sebelah sini, atau pada sapi disebut dengan yang sering dibilang itu prescapularis, jadi di depan scapula. Nah, di sini di anjing juga pada saat nanti membuka ke leher itu bisa juga dilihat, ya, verticalis superficial atau prescapularis. Nah, perhatikan posisinya pada anjing, ya kira-kira homolog dengan pada sapi, ya. Nah, itu penting dipahami karena pada saat dia nanti melakukan pemeriksaan baik itu di rumah potong hewan, ya, untuk melihat kesehatan dagingnya, juga di lapangan apakah dia mengidap penyakit jemberana atau tidak. Nah, itu kalau jemberana biasanya itu yang bengkak, Anda bahkan bisa raba. Jadi limfonodus itu membengkak, ya, menonjol di sekitar trapesiusnya itu, musculus trapesiusnya. Itu diperhatikan. Nah, tetapi kalau hewan kecil, kembali ke atas, nah ini kan limfonodus yang bisa diperiksa ini ya, bisa digoyang-goyang, yang mandibula, gitu. Nah, apakah nanti semua membengkak berarti ada infeksi sistemik, ya. Tapi kalau satu lokal saja, nah itu berarti ada infeksi lokal, ya. Mungkin di daerah mulut atau apa, nah sehingga beri pembengkakan pada limfonodus mandibula. Itu mungkin kepentingan untuk daerah leher. Samping tadi ada mengenai tusuk, ya, duduk untuk peniduran hewan. Nah, ini mengenai pembagian ini, cabang dari arteri carotis communis, ya. Pertama, ujungnya itu terbelah 2. Pegang dulu yang besar-besar, ya. Arteri carotis interna, arteri carotis externa, jadi terbelah 2. Nah, yang banyak cabang nih yang eksterna ini, ya. Pertama umpamanya arteri occipitalis, kemudian linguofacialis atau lingualis, dan seterusnya. Itu banyak cabang. Sedangkan vagus simpaticus itu gabungan antara, namanya juga vago, ya, truncus vago simpaticus. Jadi gabungan antara nervus vagus
dan nervi simpatikus, vagus simpatikus. Nah, jadi simpatikus itu adalah cabang-cabang dari nervi cervicalis ya. Nah, bersatu. Nah, itu termasuk di dalam nervi-nervi simpatik ya. Sedangkan nervus vagus adalah nervus parasimpatik yang berasal dari nervus cranialis. Nah, kemudian apa ya kepentingannya? Kalau kita ke bawah, ini tadi sudah limfonodusnya ya. Kalau mengenai otot-otot tempat penyuntikan ya biasanya pada hewan besar. Kalau dulu kita nyuntiknya di sini ya, sekitar di daerah trapesius di sini, di segitiga ini. Jadi spike zaman dulu dilepas, kemudian jarumnya ditusukkan sini, nah baru siringnya ya. Ada juga kita lakukan di belakang, tapi hati-hati ya nanti ditendang gitu di daerah gluteal. Tapi prinsipnya kalau intramuskuler sih bisa di mana-mana ya. Yang penting dia kena otot. Dalam situasi yang nggak nyaman ya bahkan di basis ekor pun bisa. Gitu. Terutama pada hewan liar yang masuk sangkar, namanya ada ekornya keluar, bisa di situ tapi masukkan ke ototnya juga. Kita demikian. Kalau di sini ya tadi sudah terangkan ya. Karakteristik komunis, nah itu bagian-bagiannya. Nah, bagaimana strategi pengambilan darah balik? Nanti mungkin diajarin di mana ya? Cara mengambil darah balik. Nah, mungkin itu Pak stop dulu. Ini yang ingin Pak sampaikan. Kembali. Materinya udah hilang, deh? Sudah? Sudah, Dok. Oke, nah mungkin ada yang perlu tanyakan atau Pak bertanya dulu, pernah melihat Phenojet? Kenal dengan istilah Phenojet? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum. Ini itu sebenarnya berkaitan dengan pengambilan darah balik. Ya. Kalau boleh Pak tahu itu ini semester 3 ya? Iya dok, semester 3. Mata kuliah apa kira-kira yang akan mengajarkan apa namanya? Pengambilan darah, nyuntik gitu. Bedah ya? Mata kuliah bedah kali. Benar ya? Kira-kira. Oke, pasti ada nanti yang ngajarin deh. Nah,